Halo teman-teman semua, kenalin aku Damelia and welcome to my YouTube channel Cerdas Bersama Damelia. Materi kali ini kita akan membahas tentang potensiometer. Jadi kalau kalian lihat komponennya seperti ini ya, bisa kita putar-putar tengah-tengahnya. Nah, yang kita putar-putar tengah-tengahnya itu dinamakan dengan wiper. Wiper inilah yang menentukan nilai dari resistor. Sebenarnya potensiometer itu adalah resistor ya. Tapi resistor ini mempunyai 3 kaki. 1, 2, dan 3. Di mana yang tengah-tengah akan menentukan nilai dari si resistor itu. Atau yang disebut juga dengan wiper. Nah, untuk kaki yang 1 dan kaki yang 3 itu kita setting dengan ground dan dengan tegangan. Misalnya aja groundnya 0 volt di bagian sini, lalu tegangannya kita setting 5 volt. Maka kalau wiper kita bikin dia mentok ke bawah, berarti nilainya ialah 0 volt. Terus kalau kita geser ke sana, adalah posisinya misalnya 0, berapa gitu ya. Terus kalau kita geser ke sana, misalnya 2,5 volt. Lalu kalau kita mentokin lagi, adalah 5 volt. Terus posisi kaki ini juga bisa kita rubah, yang 1 bagian V plusnya, 3 bagian ground. Dia nggak akan pengaruh sih sebenarnya teman-teman, terserah kalian. Mau yang mana aja, bebas! Sebagian besar potensio itu digunakan untuk keperluan nilai-nilai analog. Kenapa dia melayani nilai analog? Ya karena bersifat kontinu, ya nggak? Putaran yang kita lakukan pada si wiper itu kan bersifatnya kontinu, nggak mesti dia 1, 2, 3, atau 5 gitu kan. Dia bisa aja 1,1 di sini atau di sana geser lagi 1,9 gitu kan. Pokoknya dia nilainya tuh range-nya tak hingga. Maka dari itu dilakukanlah untuk analog seperti yang audio, karena audio itu melayani analog ya. Lalu dimmer. Dimmer itu seperti ini. Di sini adalah wipernya ya kalau kita putar-putar. Lalu bagian yang kaki 1 diisi oleh ground 0 volt, lalu yang ini adalah diisi oleh tegangan yang plusnya. Rangkaian potensiometer kalau kita lihat strukturnya, dia seperti ini. Dia adalah merupakan resistor yang mempunyai 3 kaki. Yang sana plus, yang kesini negatif. Lalu tengah-tengahnya adalah wiper untuk menentukan tegangannya. Maka dari itu disebut juga dia adalah rangkaian pembagi tegangan atau voltage divider karena tergantung nilai dari si wiper. Terus rangkaian ini kan sangat sederhana ya. Kalau kita komplekskan lagi, dia akan seperti yang di bawah ini. Jadi resistansinya ada 2, ada R1, ada R2. Terus output atau si wiper bisa kita hitung di bagian sebelah sini, yaitu rumusnya adalah Vin dikali R2 per R1 tambah R2. Ini sama aja kayak pelajaran elektronika analog yang telah kita pelajari pada tahun kemarin. Nah, tegangan yang ditentukan oleh si wiper dalam potensiometer itu bisa dibaca hanya dengan analog input pada Arduino Uno gitu ya. Nah, nanti dalam si Arduino Uno dia akan terdapat rangkaian ADC di dalamnya. Nah, ADC ini akan mengubah si tegangan yang analog itu menjadi digital. Lalu kalau udah digital dibalikin lagi ke analog menggunakan DAC. Jadi yang tadinya tegangan masukannya yaitu dari 0 sampai 5 volt dan range-nya itu tak hingga gitu ya karena dia bersifat kontinu. Dirubahlah tegangan yang tadinya range-nya tak hingga menjadi hingga atau discrete. Nah, karena ADC ini dalam si Arduino Uno terdapat 10 bit, maka 2 pangkat 10 yaitu 1024. Jadi tegangan ADC-nya yaitu dari 0 sampai 1023 gitu ya. Terus yang keren ya teman-teman, range dalam si ADC ini bisa kita geser. Dia kan defaultnya dari 0 sampai 1023. Terus kita bisa geser nih, misalnya dari 0 sampai 255 aja, itu bisa menggunakan fungsi map. Nanti kita akan belajar ya di sketch yang terakhir, tenang aja. Contoh aplikasi potensiometer yang paling sederhana yaitu blinking rate. Kita akan membuat kecepatan blink dari si LED. Jadi pada video sebelumnya kan blinknya itu kan selama 1 second ya. Jadi 1 second nyala, 1 second mati. Nah, menggunakan potensio dengan wiper yang kita geser-geser, itu misalnya kalau dari sini kecepatannya tuh semakin rendah. Lalu kalau udah sampai sini V plus blinkingnya tuh makin gitu ya, makin cepat gitu ya.
Caranya adalah kita masukin aja nilai si potensio dalam fungsi delay. Kita deklarasikan dulu bahwa potensiometer kita menggunakan pin analog input yang A0. Lalu LED-nya menggunakan pin digital output yang D9. Terus awal-awalnya nilai dari potensiometer kita bikin 0 supaya dia awalnya tuh mati dulu gitu ya, baru kita modif-modif. Kalau kalian perhatikan di sini ada fungsi konstan. Apa sih fungsi konstan itu? Jadi fungsi ini akan memberikan nilai yang tetap atau nilai yang tidak berubah. Artinya potensiometer akan terus-terusan nilainya yaitu A0, lalu LED pinnya akan terus-terusan nilainya 9. Sedangkan kalau potensio value yang bagian 0 ini, dia di bagian bawah bisa berubah karena tergantung pada pembacaan si potensio pinnya wiper yang kita atur-atur. Oke, kalau yang konstan dia akan tetap, nggak akan bisa berubah. Pertama-tama potensiometer akan dibaca oleh analog input ya di bagian A0. Lalu ketika kita memasukkan nilainya ke dalam si wiper, nilainya akan dimasukkan ke dalam delay. Jadi high-nya berdasarkan delay yang telah dibaca oleh si analog input itu sendiri. Lalu matinya juga berdasarkan si delay itu. Oke, mantap. Aplikasi selanjutnya, kita akan mengatur intensitas cahaya dari si LED seperti prinsip si dimmer. Kalau prinsip dimmer yang awal-awal kan kita mengetahui ya, dia dari 0 sampai tegangan yang tinggi. Artinya simbolnya akan seperti ini. Dari yang kecil, dia akan membesar di sini. Nah, sekarang kita akan coba membalik kondisi ini, artinya dari yang besar menuju yang kecil. Jadi besar menuju yang kecil. Kita gambar dulu skematiknya. Pertama ada potensio. Potensio ada 3 kaki ya. Ada kaki yang wiper, lalu kaki yang menghubungkan dengan 5 volt. Ceritanya kita bikin, lalu yang satunya menghubungkan dengan ground. Ini adalah si Arduino. Lalu pada analog inputannya kita bikinlah ceritanya A0, terus LED-nya kita keluarin ke dalam bentuk analog output yaitu D3. Jangan lupa kita kasih yang namanya resistor supaya nggak rusak bernilai 220 ohm. Di sini baru kita tampilkan LED-nya. Kita sambungin aja langsung ke ground. Oke, selesai. Pertama-tama, kalau kita ingin menulis sebuah programnya, kita deklarasikan dulu. Karena potensio, si pinnya itu nilainya tetap yaitu A0 ya kan? Maka kita bikinlah di sini konstan. Konstan terus tipe datanya yaitu integer. Lalu bawahnya juga konstan, tipe datanya integer dari LED pinnya. Berapa LED pinnya? D3. Nah, terus potensio value-nya kita bikin aja awal-awalnya yaitu 0 supaya dia mati dulu. Dan pasti potensio value ini akan berubah seiring kita putar-putar bagian si wiper ini. Selanjutnya pada fungsi void setup, kita inisialisasikan outputannya. Outputannya adalah si LED pin. Lalu pada void loop, kita buat deh program di dalamnya. Pertama-tama dia harus membaca dulu nih potential value. Si wiper tuh berada di posisi mana sih gitu, menggunakan analog read ya. Jadi potential value sama dengan analog read dari si potensio pinnya yang A0-nya. Seperti yang saya janjikan sebelumnya, kita akan melakukan operasi map atau pergeseran. Yang tadinya A0, range-nya dari 0 sampai 1023 akan kita geser teman-teman menjadi 255 sampai 0. Seperti yang rencana kita pada awal-awal, yaitu V plus menuju 0, atau enggak 255 menuju 0. Caranya adalah kita ubah si potential value sama dengan map pergeseran awal, yaitu yang tadinya 0 sampai 1023 akan menjadi 255 sampai 0. Jadi ini adalah nilai awal dan yang ini adalah nilai akhir. Nah, setelah kita geser, kita tampilkan deh melalui analog write.
si LED pin kita sesuai dengan nilai potential value yang telah kita ubah sebelumnya.